Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 8 yang beranggotakan Nur Handayani Saputri, Arlinda Gunawan, dan Fitri Susanti. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang manajemen resiko pasar bank syariah. Untuk topik pembahasan, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian manajemen risiko pasar. Yang kedua, tujuan manajemen risiko pasar. Yang ketiga, sumber-sumber risiko pasar. Dan yang terakhir, tentang penerapan dan contoh risiko pasar. Pengertian manajemen risiko pasar. Pengertian manajemen risiko telah dirumuskan di dalam pasal 1 angka 5 Peraturan Bank Indonesia nomor 11/25 PBI tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia nomor 5/8 PBI tahun 2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum, yang menyatakan bahwa manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh urusan bank. Manajemen risiko dipandang sebagai proses pengukuran atau penilaian risiko serta mengembangkan strategi pengelolaannya. Manajemen risiko menjadi suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen serta komprehensif dan sistematis. Risiko pasar merupakan risiko yang timbul karena adanya perubahan pada harga dan aset-aset keuangan dan kewajiban atau risiko yang ditimbulkan akibat pergerakan pada tingkatan harga pasar. Jadi, dari pengertian-pengertian tersebut dapat diartikan bahwa manajemen risiko pasar adalah risiko kerugian yang terjadi pada portofolio yang dimiliki oleh bank akibat adanya pergerakan variabel pasar berupa nilai tukar dan suku bunga. Tujuan manajemen risiko pasar. Pada dasarnya, tujuan manajemen risiko secara umum sama, yaitu mengendalikan risiko yang kemungkinan terjadi agar tidak mengalami banyak kerugian. Dalam hal ini, manajemen risiko pasar bertujuan mengendalikan risiko yang kemungkinan terjadi akibat perubahan situasi dan kondisi pasar. Manajemen risiko sangat berguna bagi bank dan juga otoritas pengawas bank. Bagi bank, manajemen risiko berguna sebagai analisis untuk menambah share value. Bagi otoritas pengawas bank, manajemen risiko memberikan kemudahan untuk melihat adanya kerugian yang mungkin dihadapi bank. Adapun tujuan manajemen risiko adalah sebagai berikut. Pertama, memberikan informasi tentang risiko bagi pihak pembuat kebijakan. Yang kedua, memastikan bank tidak mengalami kerugian yang tidak dapat diterima. Yang ketiga, meminimumkan kerugian dari berbagai risiko yang tidak terkontrol. Yang keempat, mengukur eksposur dan pemusatan risiko. Yang kelima, mengalokasikan modal dan membatasi risiko. Sumber-sumber risiko pasar. Risiko pasar tercermin dalam posisi on balance sheet dan off balance sheet, di mana risiko pasar akibat terjadinya perubahan instrumen perbankan. Pertama, sensitivitas suku bunga sekuritas hutang. Kedua, ekuitas. Ketiga, nilai tukar falas. Keempat, harga komoditas. Selanjutnya, dalam memberikan pembiayaan, bank syariah juga harus memperhatikan penilaian sensitivitas risiko pasar
untuk menilai kemampuan keuangan dalam mengantisipasi perubahan risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar. Selanjutnya, risiko pasar muncul akibat dari bank yang mengalami kondisi. Pertama, telah terjadi perubahan instrumen pasar dari aset bank. Kedua, terjadi gejolak dan perubahan likuiditas pasar. Ketiga, neraca bank terdapat long and short position pada rekening falasnya. Keempat, terdapat gap antara tingkat sensitivitas aset dan tingkat sensitivitas hutang. Risiko pasar dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu pertama risiko absolut atau absolute risk, yang biasanya diukur dalam mata uang yang relevan. Dan kedua, risiko relatif atau relative risk, yaitu risiko yang diukur relatif terhadap suatu patokan indeks tertentu. Sedangkan untuk pengklasifikasian risiko pasar dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pertama, general market risk atau risiko pasar umum. Ini dialami oleh seluruh perusahaan yang disebabkan oleh suatu kebijakan yang dilakukan oleh lembaga terkait, yang mana kebijakan tersebut mampu memberi pengaruh bagi seluruh sektor bisnis. Contoh, pada saat bank sentral suatu negara melakukan kebijakan tight money policy atau kebijakan uang ketat dengan berbagai instrumennya seperti kenaikan suku bunga BI rate. Yang termasuk dalam general market risk ini adalah risiko gejolak suku bunga, risiko perubahan nilai saham, risiko gejolak nilai tukar falas, dan risiko perubahan nilai komoditas. Yang kedua, specific market risk atau risiko pasar serasa spesifik adalah suatu bentuk risiko yang hanya dialami secara khusus pada satu sektor atau sebagian bisnis saja tanpa bersifat menyeluruh. Penerapan dan contoh risiko pasar. Risiko rugi yang mungkin akan terjadi pada investasi yang dimiliki oleh bank akibat adanya pergerakan variabel pasar, dalam hal ini nilai tukar dan suku bunga, menurut Ikatan Bankir Indonesia. Contoh, 1. Ketika bank membeli sukuk negara dengan kupon tetap dan imbal hasil pasar meningkat, maka harga pasar obligasi menurun. 2. Ketika nilai USD menurun, bank mengalami kerugian atas investasinya membeli USD dengan rupiah. 3. Aktivitas trading saham atau surat berharga lainnya yang bersifat tidak menentu. Karena di dalam bank syariah tidak menerapkan adanya bunga, maka bank syariah hanya perlu mengelola risiko pasar terkait dengan perubahan nilai tukar yang dapat menyebabkan kerugian bank. Nilai tukar sendiri adalah banyaknya barang atau jasa yang dapat ditukar atau dibeli dengan pecahan uang itu. Nilai tukar ini sering tidak stabil atau terganggu karena terjadinya gejolak moneter baik nasional, regional maupun internasional, sehingga harga barang-barang naik atau inflasi. Dalam pelaksanaan manajemen risiko pasar, Bank Syariah harus membuat proses manajemen risiko pasar juga sistem informasi yang sehat dan komprehensif yang berisikan antara lain: 1. Konsep untuk mendorong identifikasi risiko pasar yang mendasarinya. 2. Pedoman pengelolaan aktivitas pengambilan risiko pasar pada investasi yang berbeda pada investasi terbatas dan limit risiko pasarnya. 3. Kerangka penentuan harga tepat, penilaian dan pengakuan pendapatan. Keempat, sistem informasi manajemen atau SIM untuk mengendalikan, memantau dan melaporkan eksposur risiko pasar dan kinerja manajemen senior. Demikian tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.